bagaimana cara berbakti pada orang tua. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang legal, tapi ini beliau sudah meninggal. Padahal saya si penanya ini merasa banyak membuat kecewaan pada orang tua. Jadi orang tua yang sudah meninggal. Berbakti kepada orang tua yang meninggal itu caranya 3. 1, berbuat baik kepada orang yang telah baik kepada bapak ibu kita. Misal, bapak jenengan niku apik karo si fulan, datangi mereka. Kasih sesuatu yang membuat teman-teman bapak, saudara bapak senang. Silaturahim dengan orang yang baik dengan bapak ibu kita. Yang kedua, bersedekah untuk kedua orang tua kita atas namanya, baik untuk pesantren, pondok, atau sedekah-sedekah yang lain, atau membuat sumur, atau membuat jalan, ataupun apa yang sifatnya jariah untuk orang tua kita. Yang ketiga, berdoa. 3 hal itu yang dilakukan ketika orang tua kita sudah meninggal. Hitungannya bagaimana kita berbakti atau tidak, hasbunallah. Itu urusannya Gusti Allah. Tapi sing paling kula raosaken, misal bapak kula niku paling seneng karo adike. Padahal beda ibu tunggal bapak. Beda ibu tunggal bapak, itu bapak punya adik 2. Bapak itu lebih nurut sama adiknya daripada saya. Tahun 2009 tak daftar ke kaji ora gelem. Tak rayu sampai 2 minggu enggak mau. Wis to lele kok duit kok mbok ceceh, tak nggo kaji barang, wis to nggo urus-urusan motom anyel, Pak. Tapi karena saya tahu bahwa bapak itu seneng sama adiknya. Adike Pak Lek, kula niku ngeten-ngeten, pengin berbakti ngeten-ngeten. Terus akhirnya Pak Lek niku jam 09.00 isuk marani bapak. Kang, duwe anak kaya ngono kok sampean gak ngono terus. Wis to, yo ngono wae. Jam 09.00 bapak diparani adike. Pak Lek mantuk setengah 11, jam 11 langsung ayo le ning depak daftarno aku saiki. Bagaimana rasa saya ketika bapak meninggal? Untuk berbakti, berbaik kepada keduanya. Kepada Pak Lek ini saya berbakti sebagaimana saya berbakti kepada orang tua. Itu caranya, Pak. Yang terakhir, nanti yang masih bertanya saya simpan dulu ya, karena waktunya sudah tidak cukup. Baik, kita harus dan wajib berbakti pada orang tua dan mertua. Apakah semua pekerjaan beliau kita wajib membantu? Sedangkan kami sebagai anak juga ada sebuah pekerjaan sendiri. Bagaimana cara kita untuk berbakti? Karena di waktu-waktu yang sama kami bekerja di posisi masing-masing. Maksudnya istrinya punya pekerjaan, suaminya punya pekerjaan. Jadi lebih pada manajemen berbakti yang membantu. Terus jalan keluarnya menurut saya bagaimana? Inilah pentingnya interaksi. Kalau kita dolan ning ngene wong tuwa, mesti ngerti apa sing dibutuhno wong tuwa. Tidak harus bantu pekerjaannya, tidak harus nyuci piring, tidak harus itu. Berbakti itu tidak dalam konteks itu. Berbakti itu dalam konteks hati orang tua ridho terhadap kita. Banyak cara. Kalau sekedar ingin bantu misalkan, beda banget. Ibu saya itu orang susah dari kecil. Saya sama Umi merasa berkah, merasa banyak uang itu mulai 2010. Ketika itu ada santri sekitar 14. Saat itu kula matur kalih Mbok, tak tukokno pembantu ya ben ngiwangi masak. Setiap saya sama Umi seperti itu, piyambake mesti langsung sakit. Darahnya naik. Oh, ternyata orang tua itu yang paling dibutuhkan adalah penghargaan. Menurut beliau yang dari kecil susah, nukokno pembantu ngerebut penggaweane dhewe. Aku iku cek sehat, aku cek isih pola, aku ora usah tambah srengen, Pak. Terus piye? Ya wis, kita bantu sebisanya sampai santri ini 50. Bareng santri 50. Piye? Cek pingin adang dhewe to pingin ya ora le golekno wong masak. Lah ngono masak. Artinya butuh waktu. Dan ternyata menghargai itu
lebih dibutuhkan daripada sekedar membantu pekerjaan. Satu contoh, ibu itu karena dia merasa jek iso adang jek iso opo, akhirnya ternyata ngoten niku dhek cari informasi wong masak saiki dikai piro saulang. Lah itu kita kasih lebih. Jadi umpama iki sedekah serengen dhek, tapi iki gajine seneng, merasa dihargai, dibalik itu dia kasih yang lain. Oh ternyata orang tua itu kadang ya merasa perasaan nelongso wong tua sing paling nelongso itu ketika dia merasa tidak berguna. Itu kula ngrasakno piyambak, oh ternyata wong tua iku nek merasa dikai penghargaan ijek ning gunane niku suwen. Tapi mbah nek wong tuane wong liya aku gak ngerti lho ya. Jadi ibu niku nek dikai lung ngoten niku yo seneng, tapi umpama iki hasil kerjaku niku luwe seneng. Beri penghargaan. Terus tidak melulu uang, tidak melulu tenaga, kadang waktu. Ibu niku pernah kula paringi duit, kula berangkat ning umroh yo nangis. Terus tak kei duit 3 juta nate ngoten niku yo nangis. Tapi terus akhir-akhir niki tak daftarno kaji ora nangis. Bahkan niki kula berangkat haji plus nggih mboten nangis, biasa. Tapi ketika keponakannya meninggal, kula goncekne jam 09.00 isuk niku nangis. Nangis. Loh, kok nangis? Padahal lah ya le sibukmu kaya ngono kok cek mikir ibu goncekno barang. Ketika niku perkara mboten enten santri. Oh, ternyata goncekno luwih bahagiane timbang duit 10 juta. Bahasa ngeten niki saged dipahami nggih. Jadi berbakti tidak harus bantu dengan segala tenaga, upaya, tidak. Tapi berbakti itu lakukan apapun yang membuat orang tua menjadi ridho. Umpama nek kepingin ngentengno penggaweane, ya wis dikai pembantu. Tapi hati-hati. Kadang wong tua niku tambah salah paham. Aku dianggap wis jompo to piye dikai tukang isah-isahi. Ngono wae. Ono wong wedok ibu sing ngono ki ono. Sampun nggih.